Rokok, pegel. Hah? Dispal, emang mana? Bapak sambil menghormati, mohon izin mau terlibat silakan silakan. Enggak, itu layarnya. Kan ngomong gitu. Hah? Asapin semua bapak-bapak, mohon maaf, saya izin ya. Saya ketemu lagi di masjid aku masing-masing. Kecil ya? Yang buat ganti dia. Bang. Mau keliling kota mana kota? Mau nggak isin sekalian deh? Saya mau rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jazakallahu. Para sahabat Allah, semoga yang Allah Subhanahu wa taala Bagus, usaha Islam dan lingkungan. Enggak maksudnya ini kebetulan kita ngikutin orang ya. Mudah-mudahan Allah tidak dipegang oleh beliau dan para kita semuanya. Saya melanjutkan apa saja. Iya. Sebetulnya kalau tadi kita simak rukun-rukunnya sudah disampaikan. Rukun penyembelihan itu ada 4. Masih ingat? Dari awal sampaikan ya. Mengecek mereview jangan sebelum Pak. Siapa tahu apa? Suku. Jawab. Yang bisa jawab dengan tepat saya kasih hadiah stiker. Apa? Ada berapa? Ada berapa? 1. Ada 2. Ada penyembelih 3. Dalamnya 4. Ada apa? Cara penyembelihan. Ada terjadi penyembelihan. Terjadi penyembelihan itu ada dengan teknik penyembelihan. Tadi sudah disampaikan yang rukun pertama penyembelihan sudah ya, kita tidak akan bahas. Kemudian hewannya juga tadi sudah sampaikan ya, hewannya yang halal,
hewan halal dan memisahkan kurban. Kurban ini bukan semua hewan halal disembelih, hanya hewan ternak saja. Bagi matur hanya hewan ternak. Walaupun kelinci halal disembelih, halal diberi makan, tapi nggak sah buat kurban. Betul ya? Ayam juga disembelih, halal disembelih, tapi nggak halal kayak sah buat kurban. Jadi bedanya dibatasi. Hewan ternaknya adalah ternak, sapi atau kerbau, lagi kambing. Alhamdulillah tahun ini di Kota Bekasi laporan dari dinas terkait di Kota Bekasi, dinas pertama itu hewan-hewan yang masuk ke dalam Kota Bekasi insya Allah dalam keadaan sehat, insya Allah. Tinggal kita memilih yang cukup umur, karena kan semuanya bisa umur, pintar-pintar. Nah berikutnya saya melanjutkan memperalat dua rukun yang tadi sudah dibahas, itu yang sudah empat-empatnya. Karena targetnya kali ini ada simulasi, maka saya akan simulasikan. Kita sama-sama simulasi. Pertama perkenalan alat, ya. Nanti tadi simulasinya sudah, cuma nanti kita akan simulasikan yang keempat, yaitu terjadinya pemilihan. Terjadi pemilihan itu harus ada teknik pemilihan. Untuk teknik pemilihan itu sebelum disembelih kan harus dirobohkan dulu. Makanya ketika ada DKM atau panitia yang minta kepada kami minta tolong sembelihin dong gitu. Kalau kita sembelih itu apa namanya, kita bisa gitu. Kalau cuma sendiri bisa. Tapi kalau ada rombongan, terus nanti ada skinning, terus nanti ada acak dan lain-lain, nggak bisa sendiri, maka kita harus menggunakan tim. Nah, diharapkan nanti dari sini lahir tim, ya, tim-tim dari masjid, musola, masing-masing minimal satu tim, bukan hanya penyembelih saja. Jangan sampai nanti di WFH semuanya penyembelih, nggak ada yang robohin. Ya, betul nggak? Semuanya, kalau kita yang banyak fokus banget, semuanya penyembelih. Nggak ada yang robohin, nggak ada yang bisa ngelitin, nggak ada yang mau ngelitin, nggak ada yang mau cacat. Tentang perlatihan, saya kan perlatihannya di bawah dulu, ya beli aja dong. Nggak ada juga, nggak ada yang beli dulu, kalau bawa masih belajar, ya. Maka perlu juga tim lain, ya, perubahan, lalu skinning dan lain-lain. Ya, maka kita memang melakukan kegiatan dos guru masjid. Kita menyampaikan sosialisasi minal sekolah, dalam sekolah, minal masjid, dalam rangka memberikan edukasi minimal ya di masjid musola tahun ini terjadi perbaikan dalam melaksanakan Idul Kurban. Kalaupun misalnya materi-materi disampaikan di banyak, kemudian tidak bisa dilakukan semuanya di masjid musola atau di kepanitiaan, jangan ditinggalkan semuanya, betul ya? Oh ini tinggal nih. Bisa nggak di masjid saya, musola saya? Kamu nggak bisa semua, yang ditinggalkan semuanya, begitu ya. Agar kita mengajarkan malah diriku dulu, dulu. Kalau kita nggak bisa laksanakan semua, yang ditinggalkan semua, yang minimal yang wajibnya dijaga, yang istilahnya dijaga. Kalau teknik dan lain-lain mungkin bisa kita jaga. Nah, saya memperkenalkan dua saja. Yang pertama perkenalan alat. Kemudian nanti kedua kita simulasi untuk proses perubahan sapi. Kalau kami misalnya kami contohnya. Nah sebelumnya ini saya tampilkan beberapa. Tadi saya juga terkritik dari Ustadzul, jangan sampai kita memakai blog, nggak boleh membeli, memakai membeli. Ini tak harus minimal, lalu kami diamanatkan untuk melakukan penyelidikan di Partai Keuangan. Ini proses suara, ini pakai saya suarakan saja. Ini proses perubahan. Ini dari sini ada yang kurang baik nih, itu ekornya yang terbuka. Itu masih ada salah.
saya sampaikan perlunya APD. Ya, perlunya APD. Ini satu karbon. Kemudian ini otomobilnya. Ini kita tutup matanya. Ini berkaitan dengan APD agar sapi ini tenang. Karena ini udah kesekian sapi yang kesekian. Sementara di ladang Zerbi itu tempat pemilihan itu banyak darah, bermacam, bahkan ada beberapa yang belum dipindahin. Maka kita tutup dalam rangka memberikan ketenangan. Ya, jadi hewan yang kita akan beli itu dibuat tenang. Kalau tenang, nanti kita MD-nya lebih mudah. Nah, seperti ini. Ini bagian dari pengenalan alat. Ya. Kemudian untuk teknik penyembelihan tadi dikenalkan dua ya, ada dorong dan ini contoh kita sampaikan gaya tarik setiap ini mudah-mudahan cepat ini. Ini lihat yang menyembelih pertama. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Ya, sampai cuma sekian detik ya selesai. Ini ngomongnya saya sampaikan. Itu contoh tarik dari contoh dorong. Ya, kita solusi. Nah, ini saya sampaikan juga yang bagian depan itu adalah resiko terciprat darah. Maka dia perlu APD tambahan atau posisinya yang bagus ya. Oke, itu nanti kita bisa apa namanya evaluasi dari kegiatan itu. Sebenarnya masih ada kurang itu, ya ada kurang. Tapi itu gambaran yang telah dilaksanakan. Kita ke materi utama. Ya, alat yang digunakan dalam penyembelihan. Jadi kembali, yang pertama dia tidak boleh terbuat dari kuku, tulang, gigi. Walaupun giginya liwat itu tidak sah untuk menyembelih, untuk menggigit ya, nggak boleh. Atau kukunya tajam gitu, nggak boleh. Dan penggunaan yang lain. Dan alat yang digunakan adalah yang mampu untuk menyayat dan dia super tajam. Perintah untuk mengasah itu beberapa perintahnya, diantaranya kita melakukan pemeriksaan syahid dan seterusnya. Aiza zaratu fa'asin sifat. Di antaranya adalah berbeda hadukum syafra. Datang engkau tajamkan atas tubuhnya, boleh ini dari dan siapkan kecelakaan hewannya. Nah, ini perintah khusus ketika Rasulullah akan menyembelih, kemudian beliau meminta kepada Ibunda Aisyah untuk mengambilkan alat sembelih pisau, lalu disuruh asah. Di sini jelas sekali kita biasanya dengan batu, asahnya dengan batu. Jadi mengasah dengan batu itu benar. Ya, kalau sekarang tetap batu sih sebetulnya, walaupun ada amplas juga ada unsur batu. Kemudian dengan gelar printer kan ada amplas juga ada unsur batu. Keramik juga batu juga. Artinya mengasah ini sunnah. Ya, kemudian untuk menambah jelas ini kita kenalkan beberapa alatnya. Jadi alat sembelih itu untuk sembelih khusus untuk sembelih saja. Jangan sampai di tukar-tukar. Dia nyembelih juga, dia ngelitin juga, dia buat nanti stinking, dia buat yang lainnya.
kalau alat semacam kita digunakan multi Jangan guna, kenceng banget makanya. ini akan menyebabkan pertama tumbul ya, ketika baru digunakan ini kayak tadi. Yang berikutnya ada potensi daging yang kita hasilkan nanti Ntar kalau misalnya itu baru ganti ambil ya, kenapa? Karena ada penyakit. setnya. Artinya, terutama misalnya kambing. Kambing itu di lehernya dan di bagian lainnya itu ada hormon yang memang potensi bau keruis. Ya, kan kambing itu mungkin ya, bau. Ketika nanti bila kita tersentuh itu lalu masuk ke daging, ya kan kita kan maka spesies untuk sembelih saya bebas bahannya mau bahan yang mahal atau bahan yang murah, yang penting adalah aja, yang penting aja. Kemudian alat-alat yang lainnya ada yang untuk meneliti. Streaming nggak bang? Nggak. Nanti minta filenya ya. Oh, ini. Ya, ini sendiri bisa ini sangat diminati oleh teman-teman dulu ya. Kalau bisa ya. Untuk yang ini nah yang ini lain lagi untuk politik dan lain-lain. Artinya alat peneliti kita khusus sendiri saja yang digunakan buat yang lain. Sehingga nanti ketajamannya itu terkontrol ya. Lalu alat yang lain yang perlu disiapkan ada ini tempat menyimpan pisau kita. Diusahakan sang biro seperti itu jangan satu pegangannya, minimal dua untuk cadangan. Beda-beda atau ada trouble dengan bilah kita. Memang ada ini ada patah atau kalau tajam lupa copot, ada juga dulu dikenal dengan jurus dorong tebal. Di ini sapinya berontak, dorongnya tebal. Ya, kalau dia siap yang sebelah itu mampu. Misalnya di contoh ada kasus dari kawan kita yang dorongnya patah ya. Nih. Ini dorongnya patah. Maka dia harus menyiapkan cadangan. Dan cadangannya itu juga sudah siap pakai. Jangan cuma sekedar cadangan. Kalau kita punya beban cadangan, jangan sampai cadangannya jelek gitu. Ketika nanti digunakan baru dikerap ya. Nah ini cadangan juga harus memang siap. Kita lihat tadinya dorongnya patah gitu. Yes. Ya. Sudah. Oke, kita ulang. Ya. Patah gagal. Ya. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu paksi dorong yang masuk ke dalam gagal itu. Nah, itu ada yang panjang ada yang sini. Kalau panjang dan maksimal, maka ini nanti kalau yang ada yang khusus dia yang utang. Ya, semuanya dulu. Ini ikhtiar untuk menjadi orang seperti itu. Ya. Untuk tambahan. Ya, kemudian alat yang lain kita gunakan ada, nah ini ada penjaga ketajaman. Ya, bukan kasar ini, tapi menjaga ketajaman kita dikenal dengan ya ada satu megapoli. Ini alat-alatnya. Kalau dilengkap ini kita lihat untuk bilang kita kalau pisau. Ini teorinya untuk pengelolaan atau perawatan pengulang ya, dan menghindari yang lain-lain. Ini ada rumusnya. O
untuk unggas 10 cm misalnya, jangan 30 cm. Ada yang benangnya kecil, kalau panjang banget, putus. Jadi segini ini ayam putus. Iya. Panjangnya. Ya kalau itu ayam ya 10 cm itu. Ya misalnya ayam segini itu. Ya ayam. Bisa dikit-dikit gitu. Sapi bisa nangis ya. Ya kemudian untuk kambing coba ya 20 cm. Untuk kerbau sapi 30 cm itu normal ya. Ada rumusnya makanya. Itu ukuran itu hanya bilahnya saja kan nggak sama badannya. Iya, ukuran bilahnya. Ya, maaf. Saya aja juga pengalaman kalau dulu guru saya ngajarin saya itu ukur biasa tuh begini, kalau tuh ukur lewat ini sikut, tapi bilah dari sini ini gagal. Ini dari sini kan kalau ini kan udah 30 jadi kan. Oh iya, iya. Itu dari saya itu bagian silat. Kenapa ukur berputar itu? Dia bisa berputar loh. Kalau berdiri dari sini, untung ini. Ya, maksudnya posisi galop, maaf. Jadi posisi galop tuh begini, jadi umumnya tuh begini. Jadi lewat dari sini, jadi kan berarti udah ada. Jadi umumnya makanya saya pertanyakan ukuran bilahnya apa boleh dikerjakan, karena kalau yang saya pengen itu berdiri Bilahnya di saja. atas ini melewati ke sini. Bilahnya saja. Ya. Jadi rumusnya cara mengawal itu untuk idealnya alat sendiri kita itu 1,5 ini diameter pada hewannya di sini 1,5-nya begini. Nah kalau sudah terbiasa dan segala macam urusan lain. Tadi cara SKN kita ujian SKN itu 1,5 kali diameter hewan. Ini sudah dijelaskan ya. Harus sangat tajam, kemudian diutamakan yang tahan karat, atau saat digunakan tidak berkarat, minimal seperti itu. Karena kalau tahan karat nanti itu harganya memang berbeda dengan yang biasa. Misalnya seperti ini tahan karat, yang karat stainless, seperti ini perawatannya gampang dan bersihnya juga maksimal. Kalau kita buat dari misalnya bahannya kayak biasa, minimal saat digunakan dia tidak berkarat. Kenapa? Karena kalau berkarat itu potensi di karatnya itu akan mencemari daging yang nanti tersentuh dengan gelang kita, sehingga itu penyakit akan muncul dari situ. Minimal saat digunakan tidak karat. Ya, kalau sampai tahan karat ini berarti nanti spek saja kenaikan itu memang nanti ada upah. Semakin mahal bahannya bagus, tidak berkarat, semakin baik dan harganya juga mahal. Selesai pemotongan, bilahnya itu buat potong lagi, dicuci dulu atau cuma dilap aja kan? Ya, kalau kita diupayakan dicuci minimal di dekat tempat yang dari itu ada air untuk dicuci. Cuci kering, siap pakai lagi. Kalau kami biasanya setelah menggunakan itu atau bahkan sebelum menggunakan kita cek dulu dengan menggunakan kertas, ya. Kalau masih oke, dan cara ceknya itu dari pangkal sampai ujung, jangan cuma satu sisi saja, cuma satu titik tadi semua. Kemudian sudah siap kita letakkan, sudah beli. Setelah selesai beli kita cuci, ya, cuci lalu kering, kita cek lagi masih siap nggak? Kalau siap, kita cek lagi, baru ya. Bagus kalau mau dipakai air di sini bagus. Tapi minimal air bersih. Kalau hewan kurban ini kan udah banyak bisa. Ya. Kalau dicuci dikeringin dulu kan kelamaan Ustaz. Jadi apa? Saya biasa bawa demo. Nih, langsung kita kenalkan ya. Minimal kita punya alat ya. Jadi setelah kita kalau seperti tadi itu kalau saya kan stainless tuh, itu kita coba turun cepet. Habis itu dingin
ya biasanya pakai apa atau pakai lainnya. Gitu, jadi nggak ada lama itu sama lah. Lanjut kita cek lagi jawabannya masih tadi. Ya, jadi diusahakan binatang itu yang tidak terkarat saat menyembelih. Ya, idealnya tidak tahan karat ya. Kemudian ya cara pakai tadi sudah dipakai ya. Tadi sudah dipakai ya. Tadi caranya ya. Oke. Next, jadi standar. Sekarang saya jelaskan ini berkaitan juga kan ada video ya. Setelah ini itu darah berpikiran dari saya dan kalian ya. Padahal sudah apa? Ya pentingnya kita menggunakan alat penginginan diri. Yang pertama itu dari atas kita lihat, dari bagian atas kepala. Kalau di RPH itu kenapa pakai helm? Karena di RPH itu banyak besi yang dalam itu juga tembok dan lain-lain. Khawatir lupa bisa mentok atau ke songel persen. Ya kalau kita di Idul Adha nggak mungkin ada gitu tapi kita gunakan peci atau yang lainnya untuk menutup kepala kita. Di antaranya adalah untuk menghindari rontoknya ketombe kita. Ya bisa barangkali ya ketombe terputus ketika kita bertanya. Itu intinya, jangan sampai daging yang dihasilkan itu tercemar oleh ketombe kita. Di antaranya. Lalu turun bawah kacamata tadi. Kacamata penting. Apalagi saat kopi itu kita pakai Google Plus. Di antaranya tadi fungsinya adalah untuk menghindari ketika cipratan darah ke mata. Karena darah itu kalau masuk mata ya lumayan sangat perih. Saya kenal ada itu enggak ada perih. Kalau gunakan kacamata ya sama aman. Dan juga kalau misalnya dulu saya pernah dengan tim itu tim saya yang memegang leher, yang memegang kepala, di posisi begini. Sampai robot dia ada depan kepalanya dulu. Ketika saya sembelih, darah mencari ke matanya. Itu yang kepotong baru sisi bawah, baru sisi ya wadaj dan bulbul, tapi di sini belum kena. Ya, begitu saya tarik Bismillah, baru kemarin sebelah ya, baru sebelah, udah mati apa? Terpancar ke darah ke dia kaget. Dilepas. Terus selesai itu. Luar biasa tenaganya itu. Bisa atau kalau kita kaji monoton kalau lehernya naku malah berat banget ya berat akhirnya ya saya jelaskan tapi pelajarannya adalah gunakan kacamata itu penting ya ketika cepat minimal matanya enggak aman kemudian bawahnya masker ya masker penting lalu turun ke bawah terusnya itu untuk mendeteksi cipratan darah. Taruh tangan kanan ini kalau bisa yang anti slip jangan mengunci. Lalu tangan kiri kalau kita memegang tangan kanan maka tangan kanan adalah apa ya? Tangan kiri kita diamalkan caranya saja. Itu bisa saya sudah contohkan. Kalau ini untuk paket, taruh paket itu hanya satu saja. Kanan berarti atau kiri saja jangan saya beli mahal-mahal itu tangan kiri doang emang begitu ya. Nah itu caranya untuk lapisan keluarnya untuk ya ini kita rekomendasikan karena harganya terjangkau daripada tangan kita yang saya. Jadi ini kalau ini kena pisau ini nggak tembus tangan kita. Justru telurnya yang timbul. Minimal kalau kita menggunakan sarung tangan ada sensor dari kita, betul nggak? Ada sensor buat kita tangan kita nggak apa namanya ya? Ya, safety itu tapi ada sensor dari kita. Tangan kita nih sudah dibuat tapi disesuaikan dengan berbeda ketika tangan kita tidak pakai. Kalau saya pengen apa sih kalau bahasa saya itu campur gitu, ya kan? Leher yang begini aja. Nah, ketika kita ada mir, memang ada sensor dari kita juga. Itu dia kita untuk keamanan. Karena biar tangan itu putus gak terasa. Begitu
gunakan sarung tangan. Kalaupun yang mahal nggak bisa, tadi kalau yang mahal nggak bisa itu gunakannya di bawahnya. Minimal kita ada sensitivitas, ada sensor untuk tangan kita. Ada grab di bawahnya. Kalau kita belum bisa yang mahal, cari ya. Kita mampu, minimal kita ada perbaikan buat kita. Ada orang lagi tadi 5. Kemudian ke bawah, biasanya di sini kita menggunakan scapular, ya. Itu buat taruh biar kita. Sebetulnya di dalam, biasanya di dalam perut ini. Kalau saya biasanya menggunakan sarung tambahan. Sarung tahu kalau lebih, ya. Istagir, angin. Ya, sarung itu yang agak buat membawa tadi ke kita pakai situ. Pertama untuk pengawasan juga. Kemudian untuk safety, karena itu berbeda itu sapi itu mau baru bagian perut ini. Kita waktu itu khawatir, jangan-jangan bolong hidupnya. Ternyata beliau orang sarung itu cuma kaosnya aja robek, tapi dia tenang kan. Maka itu hal yang di luar biasa. India kita harus disempurnakan, nggak kelihatan kalau itu. Kemudian di sarung itu ada juga untuk menjaga keselamatan, ya. Di sarung ini bisa, kalau yang mana bisa pakai lah. Fungsinya sama. Ini walaupun kecil ini mahal ini, ya. Yang dinamakan dengan yang ada di TikTok, yang harga 12.000 gitu, ya. Beda gitu. Tapi minimal ada kita lihatkan di sini. Ada contohnya yang murah tadi cukup mumpuni. Kemudian ke bawah, ya, ke bawah pakai sepatu safety. Tadi sudah dijelaskan. Sepatu safety itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk safety betul-betul, untuk menjaga ikhtiar kita agar kita tidak terhindar dari kecelakaan. Tahun lalu dari kisah itu, ketika kita sedang landing, saya persis di belakang teman kita, ya. Ada yang di kepala, kemudian teman saya di depan. Karena sudah lelah, kita tugas banyak banget waktu itu. Di hari pertama udah 27 ekor sapi, 60 sekian kambing. Terus berikutnya di Jeju itu ke hari kedua 33 sapi, 90 ya, 90 kambing. Terus mungkin dia lelah. Ketika handling sapi, sapinya juga lebih besar ya, 800 ke atas. Dia lupa untuk pindah. Ketika sapi mau jatuh, dia lupa untuk pindah. Nah, begitu saya langsung saya tarik mulai itu. Tapi sepatunya ketinggalan. Sepatu safety-nya itu ketinggalan lalu ketimpa sapi. Alhamdulillah saya selamat. Terus sapinya disembelih, habis disembelih baru diangkat sepatunya dan disembelih dulu, diangkat. Ternyata penyok. Saya langsung marah sama dia, Pak. Kok penyok sepatunya? Saya cek, ternyata sepatunya itu baru S3. Ya, saya bilang untuk kita gunakan S5 Samsung ada kalau ada berapa ya? Ya, digunakan S5. Dia penyok itu, kemungkinan bukan baja. Kalau baja bisa patah. Dia penyok berarti ya di bawah ini S3-nya. Jadi sepatu itu bukan untuk gaya-gaya, tapi banyak fungsinya. Di tempat penyembelihan itu kalau tempat mobil bisa licin. Ya, kalau di tempatnya tanah bisa juga licin untuk kesadaran. Kalau tempatnya mungkin di kebun, mungkin di rumput, kita kan nggak tahu bentuk apa, beli, ada batu, ada batu. Kalau kita gunakan sepatu itu, sepatu kita akan bergerak di pasar. Lalu kenapa di dalamnya biar nggak lecet, gunakan kaos kaki. Maka biasanya untuk sepatu ini, sepatu itu kita belinya ditambahin 1 tingkat dari sepatu kita pakai. Misal kalau kita 30 gunakan 31, kita 30 ya. Misal 40 belinya yang satu. Tadi untuk kaos kaki seperti itu. Ini untuk safety. Ini sudah minimal ya, kalau tadi nggak lengkap. Ya, prinsipnya kalau kita nggak bisa ideal minimal ada penambahan. Gunakan yang lembut ya, tali
kalinya yang sudah dijelaskan tidak terulang. Praktek yang keempat, rukun yang keempat adalah terjadinya penyembelihan. Terjadi penyembelihan dengan teknik. Dari antara teknik penyembelihannya itu ini yang paling diperhatikan adalah ketika kita menyembelih minimal bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi sudah sampaikan guru kita, wala ada dulu, jangan kau makan kalau di ini, ya, bukan untuk Allah. Atau yang lain di surah Al-An'am, wala aku mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan kau makan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih. Di salah satu teknik penyembelihan bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka kondisi seperti itu tidak mungkin terjadi kalau mungkin mulut kita lagi melakukan yang lain. Misalnya sambil ngerokok misalnya, nggak mungkin sambil ngerokok sudah apa-apa. Saya sampaikan ini cara kejadian. Ya, apa yang bisa ngerokok? Bagaimana mengucapkan tasmiyah? Ya, atau sambil membeli itu terima tolong. Mungkin di Indonesia ada, tapi di hari-hari di pasar, tapi kan yang memilih ada bisa merokok, bisa juga merokok. Ya, oh ini arti ya saat di Indonesia ini khusus jangan disambil, jangan ngobrol biasa. Ya, khusus merokok. Macam pemilihan di Indonesia ini umumnya dua. Ya, ada inazar, ada inazar fil bizar atau ada dua fil kalbi wal. Sebenarnya pilihan itu di hati dan di dalam. Ada pilihan yang berbalik, menazari, ada cara berdiri ini. Nah, ada pilihan yang lain tadi kita saya sampaikan. Ada aktor ya. Khususnya dalam keadaan normal dua ini digunakan dan umumnya di kita belum ada untakan ya, umumnya kita menggunakan cara pembelian dibalikkan. Nah, al-akhir itu boleh kita lakukan kalau dalam keadaan al-akhir itu artinya melukai di mana saja hewan itu di benangnya disebut. Contoh misalnya hewan kecebur umur, kalau dia mati maka dia halal dagingnya. Kita misalnya kita lukai di mana saja dengan niat itu namanya akal. Atau misalnya kejadian kecelakaan di jalan tol, sedang membawa sapi sangat besar, ya gitu ya. Kemudian ya mungkin udah ada news sebagai segala macam kalau disembelih lehernya nggak ketemu, ya kita gunakan tadi alat teknologi bagaimana saja dengan niat dulu. Tapi itu umum, tapi boleh. Kalau bersahabat kalau di jalan tol gitu, boleh sambil lagi. Ketahuan kan itu dia belum beli ya, sebenarnya ada yang sembeli. Sembeli kalau jadi sembeli. Kalau kita bermati ya berarti ya. Atau juga bisa terjadi itu ya. Ini karena salah satu tugas jalan tol ini. Ya ketika ada satu DX truk yang terlalu seharusnya ada tadi. Nggak bisa dikuasai, ya bisa dikuasai juga manusia sniper. Ya, kenapa? Jadi transformatornya terbalik. Jadi kalau dibuka itu lah sambil dari mana-mana itu pasti panggil mau tembak gimana? Dengan itu nama. Tapi kalau dibuka, kalau berarti itu ya kita sampaikan. Oke. Baik, kita akan dalam ini mungkin 15 menit nanti bisa istirahat dulu ya. Saya perkenalkan ada tiga simbol perubahan. Nomor ini ya susah dipegang. Ada tiga simbol perubahan untuk sapi. Kalau kambing biasa ya. Kalau kambing biasa ya. Biasa ya, kami kakinya tarik.
Ini misalnya kambing ini, kita begini kan. Nah, kakinya nih, ini belakang silang pegang ini. Kita tarik, set, bantu dengan paha. Bantu dengan paha, set, terbahkan pelan-pelan. Jadi paha ini untuk jadi tumpuan dia nggak langsung jatuh, jadi nggak kebanting, ya. Ya, terbaik, set, sudah. Jangan takut kotor. Bisa begini ya. Nah, bisa begini. Ya, kepala kan di sini kan. Oke, setelah kami udah selesai. Nah, sekarang untuk yang simbol-simbol yang ngetren, Harus dong. Begini. kita akan kenalan. Kambing. Oke, ini ada pemain cadangan. Pak. Saya tarik dulu di sini ya. Jadi kalau kambing, Kami, oh iya, kami. ibaratnya kambing. Ya. Biasa ngambil dari dalam. Ya, kaki ini diambil langsung. Biasa. Ya. Jadi begini sampai di tangan. Oke, ya, kami muda, ya, bisa ya salah kami muda. Nah, sekarang sapi. Sapi kita akan perkenalkan. Yang pertama Roxurisi, nanti Barley, lalu yang ketiga nanti simpul minyak ya. Untuk simpul tadi, ini tidak ada di YouTube. Penjelasannya tidak ada di YouTube. Walaupun itu bisa dilakukan, dipraktekkan, tapi banyak menurutnya. Nanti saya sampaikan, ada videonya. Betapa mudah saat latihan, tapi begitu saat pelaksanaannya amburadul. Karena ada pengalaman-pengalaman yang lain tidak disampaikan. Nah, itu hari ini saya sampaikan. Sebelum simpul-simpul itu diaplikasikan, yang pertama usahakan ada pengaman kepala. Kepala ini salah satu kunci kesuksesan membuat simpul-simpul yang lain. Untuk mengamankan kepala ini dibuat tenang sapinya. Pertama tenangkan kita dulu, betul ya? Sebelum kita menentukan sapi kita aja tenang dulu. Kalau kita panik, bawa mereka panik nih. Kita tenangkan dulu. Di antara dengan tenang tadi di antara kita upayakan kita menjaga wudu. Ya, menjaga wudu. Ya. Kalau misalnya batal ya minimal kita tenangkan. Tambah dengan zikir kepada Allah. Meminta kepada Allah menjawab. Ada beberapa zikir yang kami diijazahkan. Misalnya saat mengelus ini otaknya bagian sini nih biar dia tenang. Bismillahirrahmanirrahim ya yadurru ma'asmihi syairul kalami wa la fisama wa bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya? Masih juga masih beringas, masih giras juga. Kami juga ditambahkan ijazah doa yang lain. Ya. Misalnya apa? Tadi doa tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Apa saja yang kita bisa agar kitanya tenang. Agar kitanya tenang, enggak ada duduk dan itu. Kita mohon pertolongan pada Allah. Terakhir doa pamungkas juga. Kalau tadi nggak tenang, doa pamungkas. Ada yang belum nikah ada? Belum nikah semua kan? Ini belum nikah. Nah, saya ajarin kalian. Doa malam pertama. Doa malam pertama setelah ijab kabul. Setelah ijab kabul. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha. Sambil pegang buku-buku istri kita tuh. Ini juga pegang bulu-bulunya, ini dulu lah, dilus. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu yang baik-baik saja. Ya, yang baik-baik saja dari hewan ini. Kemudian aku berlindung padamu dari mudarat ya. Gitu ya, apa? Kira-kira terjemah bebasnya. Itu kita lakukan. Kalau masih waduh, kita udah berupaya tenang, dia juga masih besar juga, ada tambahan. Kita menggunakan garam. Biasanya yang bagian ini, garam sama gula, oral itu. Ya, dikasih garam, pegang garam nih, garam aja, garam halus. Lalu kita lamotin, bahasa apa? Dikalet-kaletin di lidahnya, sehingga dia fokus menjilatin garam. Ya, menjilatin garam, dia fokus menjilatin garam, sehingga teman kita yang ngikat kaki ini nggak terganggu, karena dia fokus pada garam. Dan garam ini saya sudah konsultasi dengan dokter hewan, itu tidak apa-apa, karena garam itu mineral, biasanya digunakan juga ketika hewan itu nafsu makannya berkurang, itu makanan biasanya ditambahin garam.
Jadi itu tidak mengganggu ya, tidak mengganggu hewan. Itu disetujui oleh dokter. Bahkan dokter sampai begitu ya. Bawang putih boleh. Kenapa? Bawang putih. Ini dia. Ya, ini saja kita rekomendasikan. Saya dapat ilmunya lain sebelum dapat garpu itu saya dapat ilmunya banyak. Tapi kita tidak rekomendasikan. Ada yang dicocok matanya, ada yang sentil matanya, ada yang ditoprok pakai garam, toprok pakai bawang. Itu dulu lewat. Itu termasuk gak ihsan karena menyiksa dia. Ya, kita tidak gunakan itu, cukup tadi itu pakai garam sama. Ini yang pertama kepala ya. Yang kedua, amankan kaki kiri depan. Ya, kiri depan dan kiri belakang. Nih, kasih sudah aman, lalu kunci, baru gunakan simpul-simpul yang lain. Mau simpul obspisi, mau simpul barbie, yang penting sudah ada pengaman ini. Kaki depan sudah diamankan, yang kiri, kaki belakang yang kiri sudah diamankan. Kenapa? Hewan berkaki empat kekuatannya itu ada di kiri, di kaki kirinya, ya. Dan biasanya juga yang nendang itu kaki kiri, walaupun kaki kanan juga ada. Ya, tapi kebanyakan adalah kaki kiri. Ini kuncinya, dan tidak ada di situ gini. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk kita perkenalkan, bisa dibantu ya. Prospisi dulu. Ya. Langsung ke arah kiblat. Kiblat sini ya. Nanti kalau kiblat kanan. Kepala ada di selatan, kaki ada di utara, sehingga nanti kemudian yang terurut. Ya. Oke, itu dibantu, saya bantu di sini. Yang pertama, biasakan ujung-ujung tambang kita sudah tersimpul, ya, sehingga tidak lecut ya, tidak copot. Nah, yang pertama untuk prospisi buat bulatan di leher, ya di leher. Ini kalau saya bulatan ini seperti ini yang udah langsung jadi. nah itu menjadi Langsung dikalungkan seperti ini. Seklek ini nanti langsung masuk ke sini. Nah, terus nanti tambahannya ini setelah dikalungkan nanti akan masuk ke yang berikutnya ini. Ini misalnya udah terkalungkan. ya. Nah, Langkah pertama dikalungkan seperti ini. pakai Oke. Lalu tarik kemari. Ya, Ini berdua ya, kanan dan kiri. Dirain apa tadi? Malam pertama ya. Iya. Kasih badan. Ini seperti ini ya. Ini sudah dibuat lingkaran di leher. Lalu kemari. Ini ada dua kanan dan kiri ya. Tapi ini udah aman nih. Udah ikat. Udah aman. Sehingga dia nggak akan cepat. Kemudian yang ada di sini ini jangan ragu-ragu, jangan jauh juga walaupun itu diikat. Dia kalau ragu-ragu itu bisa nyepak juga. Maka yang handling ini yang membuat simpul ini jangan jauh-jauh dari badan, pepet aja ke badannya. Yang ragu-ragu. Kalau pepet dia nggak. Kalau mau nyepak kan susah. Pepet, lalu buat simpul ini sebelah kirinya. Buat simpul ini lempar ke bawah, nanti ada yang bantu dari bawah seperti ini. Ya. Lalu yang gedenya boleh, lalu dirapetin. Pesertanya di Ya, beban yang tinggi. Lalu ini, mari sama seperti tadi, bawah. ini berdua ya. Nah, seperti ini lalu dirapatkan. Ini betul-betul merekat di keteknya, di ketiaknya. Ya. Lalu ini juga betul-betul rapat di pinggangnya. Dan upayakan jangan sampai ngikat kelenengannya. Apa nyebutnya ya? Zakarnya ya. Ya alatnya lah, jangan sampai dia kena. Kalau kena dia ngambek dia. Ya, seperti ini. Lalu ini udah jadi nih. Ini udah jadi seperti ini. Nah, tinggal Lalu nanti ini ditarik pelan-pelan. ini ditarik pelan-pelan. Ya. Ini udah mesti angguknya ke kiri. Ya, karena ini posisinya di sebelah sini. Ya, akan jatuh. Awas. lagi. Ininya dipatiin sama. Ini mati tapi bentuknya kayak
kalau hewan tercekik biasa tadi, wal mulkoni kotu wal mulkuzatu, boleh kecekik ya. Ini nggak ada cekik nih dia aman nggak cekik? Seperti itu ya. Ini seperti ini kita tarik pelan-pelan sambil diimbangin. Kalau usah ditarik ekornya nggak usah, sini aja. Tarik ini akan jatuh. Setelah ini amankan kakinya, kita ikat kan tadi ada sisa tali nih. Kita ikat, ini ada sisa tali kita ikat. Kalau kakinya itu dikasih patok nggak? Nah kalau kita biasanya pakai kancing untuk kunci dia pakai kancing. Nah ini juga untuk simpul-simpul ini ya gunakan simpul-simpul pramuka, gunakan simpul pangkal. Kenapa simpul itu gunanya mudah diaplikasikan dan juga mudah saat dicopotin. Bawa apa? Tampang cakep-cakep mahal-mahal, bukannya susah, kotor. Betul ya? Sayang, makanya gunakan simpul yang bagus. Ya simpul pangkal atau simpul kumpul. Nah, ini saya contohkan ini simpul pangkal. Nah, jadi nanti bisa dipakai. Ya, berbalik begini loh. Dicontoh kalau ada. Setelah jatuh, Kalau kaki jangan dari tempat Pak. Maaf ya Bang ya. Jadi dilangkahin aja satu. Ini diganti di sini. Ini kelenengannya. Kelenengan ditaruh. Jadi dia kakinya sini. Nggak bakal kena kita. Nggak kena. Jadi kita tinggal ini. Jangan kita jawab begini Pak. Nggak bisa begini. Iya, ada situ ya. Jadi ikatnya dari sini. Kita lain. Ya. Ya. Tambahan. Oke. Ini sapinya juga ini. Tadi sore. Ini rok Swiss. Oke, satu lagi. balik. Yang baru ya. Swiss. Isi, sekarang balik. Kalau bandel lebih mudah. Oke. Kalau barley yang pertama tambangnya dibagi dua. Jadi dua ini. Hmm. Ini. Ya. Di bawah disilang. Ya. Di bawah disilang, atas juga disilang. Masih lagi ke selangkangan belakang. Sebentar ya. Oh, tidur kan. Ini panjang. Ini minimal 12 cm sampai 14 cm yang dibagi dua ini. Nanti ditariknya kiri kanan sesuai kebutuhan. Tapi setelah benar-benar udah kencang, tarik yang sebelah kiri karena nanti jatuhnya sebelah kiri kan. Kalau sebelah kanan nanti jatuhnya sebelah kanan, lambung kanan. Kita pengennya lambung kiri. Ini udah tarik, tuh jatuh. Begitu nggak bisa lagi ya. Enggak. Ini balik lah. Ada yang mau praktek? Barley? Dua boleh berarti ya. Dua boleh. Dari atas. Oke. Dua boleh berarti. Oke. Silang. Oke, silang di bawah. Di dada. Bukan di leher. Ada di bawah sini. Itu sama Ustadz Amir sengaja pakai sapi susu itu. Iya. Tapi jinak. Cina. Lehernya tipis. Kita silang lagi. Nah, Baru bawah. Oke. Ini. Ya, tapi di ini dulu ya. Dipastikan ada rekat di pinggangnya. Lepas ke tekstur ininya. Nah, ya, agak Ditarik baik. ya. Jangan ditarik dulu. Oke. Tapi kunci tadi udah aman ya. Ini aman. Terus ditarik pelan-pelan. Kanan, kiri. Jangan bareng. Kalau bareng dia akan melawan begini. Kanan, kiri. Tapi jangan dilepas. Di sana dilepas. Baik lagi. Tahan gitu ya. Sip. Ini aja dia. Ini rapat ya. Tarik bergantian. Nanti kalau udah oleng, kelihatan nih oleng tuh. Tarik yang kiri lebih kencang. Iya kan ya? Ini tadi semuanya setelah ditarik semua tadi itu nggak akan berlaku ketika pengaman kaki yang udah disendirikan Ustaz Amin tadi nggak dilakukan. Itu banyak terjadi di YouTube yang gagal dan gitu. Itu karena kunciannya kaki sama kepala nggak dilakukan. Ini ya gambarannya sudah diamankan. Udah mau zuhur ya? Udah, Ustadz. Iya. Yang ikat
ikat pocong benar lupa ya. Kan ada samping yang nggak ada nambahin diri ya. Ya. Terus bikin ikatan baru pocong. Ya, tapi dulu kan insya Allah ya. Ya, lama deh. Masih ada satu simpul lagi kita belum kasih tahu. Kita sholat dulu ya. Biasanya nyetelah. Ada nyetelah. Sebenarnya paling gampang kayak seperti ini Pak. Nanti walaupun nggak ada tanduknya, tapi kan pangkal tanduk ada. Nah, ketika ini udah dimasukkan ke kepala ini, dia kan mesti walaupun tanduknya pendek, ini langsung masuk ke mulut yang Pocong ini ya. masuk ke moncongnya nih. Udah ini tinggal ditarik. Kencang. Sudah kencang. Nanti insya Allah kita lanjut di channel yang sama. Dulu aja itu lupa. Bersambung, kalau nggak bersambung nanti nggak asik. Tapi nggak ada. Ustaz, dekat di belakang mobil mobil. Kita cukupkan dulu kalau Buat persiapan ini. zuhur ya. Ini tadi kunci-kuncinya itu bagi nanti insya Allah kalau sudah mau masuk zuhur kita pending dulu, mohon maaf. Lihat ya. Mohon untuk medannya di ruang saja kita dulu. Makan dulu apa yang ini apa makan dulu ya sholat dulu nanti kita berjalan bawah masih lama begitu berapa menit lagi Cek sudah mulai. Kita lagi dulu ya. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kembali setelah kita sholat subuh dan makan. Mudah-mudahan segera kembali ya. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan untuk bermanfaat. Untuk simpul tidak tinggal satu lagi, tapi ada bonus tambahan tadi hanya pertanyaan kita berkaitan dengan buka sama bicara. Ya, kita mungkin bonus ke hasil tambahan. Ya nggak ada. Tapi sebelumnya nanti yang simpul terakhir ini saya ingin semua peserta itu bikin simpulnya biar ada orang lainnya. Ya, saya siapkan ini tadi, tapi terbatas siapa cepat sudah dapat ini boleh dulu. Minimal 1 berdua.
Oke, untuk simbol terakhir ya, pegangan itu. Ini buat balik kaki. Ini yang tadi kita praktekkan ya. Yang tadi kita praktekkan ada bulan 2, ada overlay dan ada spesi ya, seperti ini. Kemudian ada pertanyaan berkaitan kalau sapi nggak ada keluhan ya. Sapi-sapi sekarang yang ada kalau di beberapa lapak itu saya lihat ada pakai Brando, tahu Brando ya? Yang badan rambut anak perempuan itu, saya pikir Brando. Jadi dia pakai selang, itu dari awalnya. Nah, yang katanya untuk lebih memudahkan saat handling itu kita tambahkan dengan tali tambahan, diantaranya ada yang menyebutnya tali krongsong, ada juga tali dapur dan lain-lain. Ini kita lihat videonya ya. Ini diantaranya contoh. Jadi ini tapi lagi dua karena dia ini tuh ya. Jadi usahakan jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ya, itu bisa ada langsung. Ya, ada juga yang seperti ini udah jadi ini. Biasanya seperti ini sudah jadi. Nah, ini masuk ke mulutnya nih. Ini masuk ke mulut, ini masuk ke belakang tanduk, lalu ini di atas. Ini juga untuk memudahkan. Ya, seperti ini. Nah, ada juga kalau ini kan mahal ini. Nama itu kurang fleksibel. Kadang-kadang karena ini- sapi jam lebih kecil ya. Kadang-kadang ini moncongnya nggak pas. Nah, dia udah statis ini. Nah, kalau kita alternatif biasanya menggunakan misalnya pakai webbing yang tadi dicontohkan itu, saya buat seperti ini, ada 2 tingkaran, lalu ini dimasukin, mati. Nah, ini nanti fleksibel nih buat mengoncong mulutnya, bisa bergerak. Lalu yang satunya lagi masuk ke atas bagian kepala di sini. Ya, ini kita bisa sesuaikan. Ini masuk ke mulut, ya, ini masuk ke belakang. Kalau ada lagi alternatif yang pakai ini Alternatif juga. seperti ini nanti dibikin yang seperti ini. Ini paling gampang karena apa? Begitu ini kita tinggal masukkan sini ke double. Ini tinggal masukkan ke dom. Ya, terus yang depan ini masukin ke komornya nih. Udah ini. Kalau ada tanduknya. Nggak, walaupun nggak ada Tanduknya ada ini. Kalau tanduknya sih, tapi di sini tetap ada tulang kuat. Nah, tulang kuatnya itu bisa bikin stop sama dia. Ya, untuk yang ini terakhir boleh dipraktekkan tadi pakai sini. Tuh yang tadi itu. Silakan. Ini seperti foto ini buat bulutan. Kalau sapinya kira-kira yang tadi itu nggak bisa, mau dipakai kayak gitu nggak bisa, udah pakai yang di sini aja, langsung yang di tanduk. Nah, langsung gitu.
Nah, ini kayak gini, ini paling cepat juga bisa nih. Ini langsung nanti diikatkan langsung setengah meter. Kemarin karena karakter sapi Bali itu dielus itu langsung rawan gitu. Kita padahal baru ngelus nih, udah kalau udah nggak bisa langsung. Boleh praktekin yang tadi ini? Ini kayak gini. Lanjutan dipandu. Caranya Langsung. Nah, gini aja biasa. Kita ingat waktu pramuka ya. Ya mudah-mudahan pramuka juga nggak dihilangkan gitu. Gini aja biasa. Ini juga gitu kayak gitu dulu. Dengan ini mau kali truk ya. Ayo langsung ke sini. Biasa aja ya. Ya. Satu kali kanan jadi kita orangnya Ustaz. Dari awal Ustaz. Ya. Ya, ini bukan tomat. Ini masukin. Nah, ini nanti masuk ke mulutnya. Nanti dia tadi itu satu. Udah, ini ditarik kan nanti langsung ngunci nih. Nah, ini kuncinya ini malah sekalian mulutnya nggak bisa mahal lagi, gitu. Ini keuntungannya ini juga jasa dari Ustaz Ali Subaka, ketua Dewan Indonesia. Ini yang paling cepat. Yang lubang pertama ini, nih. Oh, pala ya. Ini kan ketemu nih supaya ini. Ya. Nah, ini yang ini dimasukkan ke mulut. Orang sebutkan ini ya. Ya, gitu. Itu ditarik kan nanti udah kenceng semua. Ya. Ini tadi, ya kan? Kalau nggak ada peluhnya doang. Kalau nggak ada peluh, Ya kan? Ini kan tiga, ini masuk ke sini. Ini udah kan ini? Terus dikunci. Nah, ini bisa langsung dikunci di sini. Dikunci di sini nih. Maksudnya dimatiin di sini aja. Nah, supaya nggak gerak-gerak mati. Ya ini tinggal masuk. Ini pun kalau misalnya nih, dia udah gerak terus. Ini asalkan langsung dikencangkan setengah meter nih, langsung ke ring atau ke kokos. Asalkan udah kenceng, nggak lepas. Tapi untuk safety-nya tadi ditambah gini. Kalau masih waktunya bisa ya, gitu. Kita kan, nah, ya, ini. Ya, kalau ini tinggal, maksudnya nanti ditarik tinggal tarik Pak, gitu. Supaya Ya, duduk ya. Tadi kalau di bawah lain. Ini fungsi jaga fungsi tadi awal untuk mencegah terjadinya tambang putus. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan tambang bawaan yang dari kanan, apalagi di kecil terlihat mungkin ya, atau kita lihat usianya berabu, maka perlu tambahan. Kalau tidak, maka mudah-mudahan tidak jadi seperti ini. Ini putus. ini udah pakai rose green, ini udah pakai tadi Pak. Ini pakai Pak, tadi namanya. Enggak, ilmunya di bawah. Rock specie ya, rock specie. Kemudian ini tadi saya bilang, ini juga di dalam kaosnya itu ada gesper. Ada gespernya. Sehingga benar-benar terlihat. Kita gesper punya hansip lah. Ya kita cek ya. Ya udah jatuh. Taruhnya itu putus. Apa yang terjadi?
tambalan ini isinya adalah tadi tambalan tambang. Kalau tambangnya ditambahkan tambang khusus. Ini video tambahan beberapa bagian skema. Ini yang memiliki tempat yang sembarangan. Ini yang tadi saya gambarkan safety sepatu ya, kalau ini teman kita, saya tidak ini. Oke, baik. Kemudian setelah bagian dari proses perolahan juga perlu diperhatikan udara-udara, kemudian juga posisi tangan, komunikasi dengan tim. Ini ketika nanti misalnya ada yang bagian kepala, itu ketika simpul sudah jadi tadi, begitu siap ya, posisi tangan itu harus tepat. Ya, posisi normal. Ini yang ending, yang bagian ending di kepala, ini megangnya jangan begini. Ya, jangan begini megangnya. Nah, jangan begini, tapi begini. Hilang. Tangan kanan, tangan kanan ada di Bantu kiri. kanan, kiri di kiri. Kanan. Tapi di atas yang di bawah juga. Tangan kanan di atas, pegang bagian kanan. Jadi nanti begitu simpul berjalan, ini nggak perlu berhenti, kan tinggal lagi doang. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim, jatuh, set ini. Pas. Kalau di posisi begini akan begini kan? Apa yang terjadi? Nanti. Contoh ini. Ya. Tapi pas jalan kan dia licin kali mungkin kakinya ya. Ini salah posisi tangan. Kemudian juga ya ini kejadian-kejadian nggak perlu lagi rame-rame banyak-banyak. Ini banyak banget ini. Ini juga perhatikan ketika sapi sudah memberi kode, dia memberi kode biasanya ekornya yang mengimbas-imbas. Nah, kalau ekor yang mengimbas-imbas kita perlu waspada. Ada nggak kesalahan dari kita? Nah, dia kan kaki yang kuat itu kaki kiri, maka artinya yang ditangani kaki kiri. Dan biasanya kita kaki kiri, baik depan atau belakang. Ini ternyata yang kita kaki kanan. Kiri depan atau belakang? Dan juga situasi banyak banget. Walaupun sudah diikat, nah lihat ekornya sudah mulai curiga, dia mau ngapain sih ini? Sepak gitu. Gelek-gelek begitu sama. Awas. Di belakang.
Ini udah ya tadi ya. Tapi sudah nggak ada ya? Kanan kan? Ekor kita lebar so. Ganti ya. Udah tadi kan pakai CPC ya? Udah pakai rok CPC tadi. Dua-duanya kan Ya, jadi posisi kita juga perlu perhatikan. Jadi ada posisi peningkatan mewah. Makanya amannya itu adalah dari depan. Dari depan atau dari depan. Mereka tahu ini manusia gitu. Atau tidak membahayakan. Kalau tiba-tiba datang dari belakang, dari samping, dan dia curiga. Sehingga dia kalau curiga dia melakukan salah. Oke. Ini kan ada mana sampai itu mata misalnya safety atau safety. Karena kan bagi sudut pandangnya itu menghilangkan dari fokusnya ke situasi. Kalau sudut mata tadi itu menghindari tadi ada penganiayaan diri saya dan macam-macam dan juga termasuk resiko tendangan menurutnya ini miris karena dia di bawah sudah di bawah dia merasa aman kan dia selama di bawah tuh diikat tuh dia nggak membahayakan kan ketika di gitu jadi dia tendang itu karena membahayakan sangat membahayakan di kaki. Kira-kira kalau misalkan pakai masker buat sapi itu dari prosesnya ya dari proses jadwalnya sampai penyembelihan nggak apa-apa Ustaz? Bagus. Pas ya nggak apa-apa nanti sudah selesai. Dia nggak stres gitu jadi Iya. dia nggak ngomong nggak apa-apa ya. terutama ini ya terutama ya kita rekomendasikan sapi terakhir. Terutama sapi terakhir. Potong saya belum potong. Iya, mana dia? Oke ya, udah cukup ya. Tadi kita pertanyaan sebelum dijawab ya. Nah, berikutnya kita simpul yang ketiga. Nah, tadi kunci-kunci itu yang kita upayakan adalah pengaman ya kaki depan, kaki belakang, dan kita rekomendasikan juga pengamanan kepala. Ya. Ketika kita membeli itu dan mungkin beberapa itu adalah pengamanan kepala itu cara menggunakan depan tambahan mekanik, mengandalkan tambahan mekanik akan dari kepala. Sehingga ketika eksekutor menyembeli itu peluang atau berpotensi kepala itu bergerak. Kalau bergeraknya memang geser-geser ini sih mungkin nggak apa-apa, tapi kalau gesernya nekuk, nah gitu ya. Jadi itu kalau kita secara pun akan bergerak, maka kita rekomendasikan untuk ditambah dikunci kepalanya untuk lebih meregangkan leher. Ya, ibaratkan kalau kita meregangkan leher itu seperti kita memotong karet, ya. Kalau kita motong karet begini tanpa direnggang,
kita potong agak lama, walaupun putus. Tuh, putus. Tapi lama, beda kalau karet itu pegang sempurna, cuma di toel putus. Ya, Kulit sama. gitu. Itu fungsinya penguncian leher ya. Irit apa? Jadi kalau lagi Pak, tujuan penyembelihan itu adalah memotong ketebalan disampaikan itu tersebut, mengeluarkan sebanyak-banyaknya, memakan hewan sampai sempurna. Jadi kalau lagi ini sudah. Nah, ini contoh penyembelihan gaya jangan ditinggalkan, periksa dulu apakah ada yang tersumbat atau tidak. Diperiksa. Ya. Kalau sudah tersumbat dia tandanya dua, ada dua pandangan dari ya seperti Islam. Ini ya, ada dua pandangan ya wajib dari tadi dua itu. Kalau nanti hanya satu, itu yang tidak pengajar itu dikoreksi. Boleh ditambah saya tadi diputus produk itu sehingga nanti pengajar orang. Lalu setelah itu baru kita bisa menetapkan status kematian. Ini penting ya. Jangan sampai sebelum mati sempurna dipotong lawannya. Bisa ya. Dengan ini dan saya tidak ada video yang sapi itu habis disembelih langsung di sana masih berlepar kemudian dipotong artinya berlepar. Saya tidak ya seperti ini kita akan lanjut ke yang terakhir. Ini saya namanya simpul yang ketiga. Kita sebut ya oleh kenapa sih Ustaz tidak ada menggunakan kaki kita di atas batang leher hewan kurban, karena biasanya dengan kita menginjak kaki ya di batang leher kurban itu bermasalah pakai sunnah. ya Hadis yang sebenarnya bukan juga kita banyak untuk mengenalkan. Tadi saya lihat sih Jarang betul. Pada nyata tidak ada yang belum bisa. Kalau kami bisa, ya. Jadi prakteknya itu kalau sapi kita sulit sekali. Biasanya kita ada dua begini. Balikannya. Ya, yang begini saya pernah praktekkan begini. Susah banget. Pertama, saya itu kemudian saya itu bolanya kena. untuk kalau saya teknik dorong Bisa. kalau narik memang nggak susah, kalau bisa terbukti begini. Jadi memang ada sebenarnya menenangkan hewan yang dibandingkan itu punggungnya itu ditahan di tadi kita. Jadi itu koreksinya betul. Tapi kalau tadi ada kami sering. Baik, simpul ketiga, simpul kita sebut simpul lingga. Intinya pertama adalah sudah dibuat berinci ya, kaki-kakinya sudah dikunci, dengan bahasa lalu dibuat simpulnya. Ada peserta yang menjadi relawan untuk jadi sapi ya. Saya menambahkan sedikit ya, tadi ada beberapa yang belum dijelaskan di
Ustaz Amin, ketika nanti memang ada lubang sudah dicor, sebaiknya kita beri kelapa, karena sifat dewa itu ketika ada lubang jadi takut. Begitu pun ketika ada paus setengah meter yang buat gede-gedenya itu, kalau bisa udah nggak ada, karena kalau setengah meteran pasar itu malah itu betina. Dan kita sendiri kadang juga kendang gitu, yang udah di tempat yang belum baik, ya udah bikin itu. Saya harapkan bahwa ketika lubang setengah meter dari pam ya tanah, jadi jari memang bisa masuk gitu, itu kaki nanti nggak masuk, tinggal darah aja yang masuk. Itu salah satu buat yang pertama. Jadi selanjutnya yaitu Ada peserta mau relawan? nanti tali cinta atau tiga tinggal. Di sini Pak, di sini. Di sini. Ada. Nah, siap. Ini dengan catatan tadi kepala, kaki sama kaki yang depan sama yang kiri udah diamankan ya. Jadi apalagi ini kan nanti tinggal satu simpul, satu simpulnya cuma di pinggang, tinggal seperti ini. Nah, pastikan sebelum ini tuh udah pasti yang tadi penganan. Jangan tiba-tiba ini doang. Yang di apa namanya, yang di kepala ini masih 1 meter. 1 meter itu masih buat mengubarkan itu masih punya bisa buat ancang-ancang gitu. Itu masih leluasa, itu harus diminimalisir. Nah, terus bikin kayak gini lah, gini. Kalau nggak punya karabiner kayak ini, bisa pakai yang seperti ini. Ini dimasukkan lewat bawah, dimasukin di sini. Ini dikembalikan lagi ke sebelah kanan. Sampai rapat. Pinggangnya. Ya, sampai rapat nih. Kenapa ke kanan? Karena kita ingin narik supaya ada kekuatan untuk kencang ini nih. Ini udah ingin kencang. Langsung sini. Ya, akan gitu. Sampai sini. Sampai sini tangan jangan ditarik. Nih, jangan ditarik dulu sebelum semua batas siap, tarik gitu. Ini kalau nggak tarik jauh kan ini jalan kan. Makanya ini sebelah kanan. Kalau sebelah sini nanti ini bisa langsung geser ke sini. Iya, nanti nggak kencang. Tarik. Ini yang kenapa di sini aja nih? Kok bisa? Karena salah satu otot yang di sini itu dipegang pakai tangan aja itu bisa jatuh nih, ada titik lemah. Nah, kita kunci dengan tambang ini dua-duanya dengan diikatkan tadi sudah lemah langsung jatuh. Kita narik Saya posisi sebagai ya. Terus ekornya nggak usah dipegang, udah biarin aja. Karena salah satunya nanti kalau di materi di daurah marhalah 3 yang dijuleha itu nanti kita akan mengenal tentang karakter salah. Itu 1 hari sendiri. Jadi di juleha nanti ada 3 marhalah. Daurah marhalah 1 ini, daurah marhalah 2 itu asabila tentang dunia perbidahan. Terus yang ketiga nanti kes awan, yaitu kita mengenal hewan dan bagaimana mempersiapkan itu gitu. Jadi 3 ini kalau bisa dijelaskan. Alhamdulillah saya dalam setahun sudah bisa semuanya. Dan alhamdulillah juga difasilitasi dari ULH bisa kemarin ada sertifikasi yang lebih lanjut lagi. Ya, ini contoh video yang penting yang benar-benar ya. Cukup nih, terima kasih Pak. itu cuma 1 kali ya. Iya. Nah ini sekarang ada yang mau Ini pentingnya mudah-mudahan ya. nanti kan lebih meter lagi. Jadi kakinya lurus di posisinya lurus begini, kaki berbeda. Ini contoh yang berbeda.
kita sama-sama proses ke depan. Jadi kita ke depannya semoga kita